Wah, sedih aja deh. Oke deh Bang, kita mulai aja ya Bang ya. Boleh. Kan seperti yang udah diinformasikan sebelumnya nih, kalau kita akan membahas seputar kenapa memilih menjadi programmer nih. Dan seperti yang udah teman-teman ketahui, narasumber kita kali ini adalah Bang Hadi Eka Saputra Eskom, yang mana beliau ini merupakan programmer di eLife Solution ya Bang ya. Oke, kalau boleh tahu nih apa kabar nih Bang Hadi? Baik-baik aja, alhamdulillah Nopi. Alhamdulillah. Nopi kelihatannya lebih baik dari abang nih. Iya betul lah Bang. Semuanya lebih baik. Hidup santuy soalnya sekarang Bang. Santuy di rumah ya. Ya ketahuan ya Bang ya. Profesi dijalankan sekarang ya. Perbaikan gizi juga nih Bang, setelah lama di kos ya kan. Makan nggak teratur, di sini makan teratur. Oke, Bang Hadi, apa nih kesibukan abang sekarang nih Bang? Sekarang? Di tengah-tengah corona nih. Kalau sekarang nih sibuk ya kayak gitu-gitu aja. Biasa depan laptop. Namanya programmer kan. Sombong. Depan laptop kerja. Tapi pembahasan kita tentang kenapa jadi programmer. Ya mana tahu. Ya bahas fokus yang banyak coding-codingnya. Program kerjanya biar pusing. Biar pusing yang dengerin. Oke. Ya biasa sih kerja. Karena kan ada beda. Oke Bang. Karena kan kerja pun libur pun cuma sehari kan. Hari Sabtu. Jadi ya rasanya keseharian tuh untuk kerja aja. Ada bedanya nggak sih Bang sebelum corona sama sesudah corona nih kesibukannya? Kalau sesudah dengan sebelumnya tidak jauh beda. Jadi masih sama-sama sibuk dengan proyek, dengan kerjaan. Paling bedanya kalau untuk selama corona nih kan karena di rumah kan, ya biasa lah di rumah itu sendirian, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jangan curhat Bang, jangan curhat. Jadi ya biasa kalau misalnya kalau nggak corona kan kita kayak di office itu kan ketemu orang, ya bisa bincang-bincang, bisa saling bercanda lah gitu. Itu juga waktu juga kadang tidak sebanyak. Kalau sekarang nih kayak fokus kerja karena nggak ada kegiatan lain. Iya, sambilan ngumpulin pundi-pundi duit ya Bang ya. Itu pundi-pundi duit. Maklum lah. Iya. Takut tiba-tiba krisis ekonomi. Udah ada persiapannya rupanya ya Bang ya. Kayak gitu Oke deh Bang. Sebelumnya kan Opi bilang kalau abang ini merupakan programmer di eLife Solution. Kalau boleh tahu eLife Solution itu apa sih Bang? Kalau secara garis besar ya, eLife Solution itu startup, tapi startup yang bergerak di bidang software dan hardware yang fokusnya itu untuk bidang kesehatan. Kayak entah itu untuk rumah sakit, untuk klinik, jadi untuk kesehatan manusia, ya yang projectnya itu seluruhnya 4.0. Jadi kalau dia tidak hanya untuk software, dia akan develop hardware juga. Jadi emang terintegrasi deh software dengan hardware gitu loh. Berarti Life Solution ini startup yang bergerak di bidang software dan hardware yang khususnya di bidang kesehatan berarti ya Bang ya. Kalau Nopi boleh tahu nih, udah berapa lama nih Abang kerja di situ Bang? Abang juga lupa. Udah kisaran tahun mungkin baru 2 tahun sih, baru sebentar juga. 2 tahun lah. Emang ada bedanya kisaran tahun, kisaran umur gitu ya Bang? Ya Abang lupa. Abang 2018. Ya lulus berapa bulan, habis itu langsung submit. Jadi ya langsung probation. Ya kisaran 2 tahun ya. Kan kebanyakan ngoding jadi lupa ya Bang ya, tahun berapa masuk gitu ya kan Bang. Isinya udah program-program aja semuanya di kepala. Gimana ya, kayak nggak mikirkan lagi kapan masuk. Udah nggak terpikirkan itu lagi. Kalau ini sih Bang, di sana itu ngapain aja sih Bang kerjanya? Apakah monoton hanya sebagai programmer kah atau
ada senggol-senggol bagian lain gitu? Ada. Kalau abang ya, ini dari segi abang ya, bukan dari orang lain ya. Kalau abang ada. Jadi selain coding software kayak web, mobile, abang juga sedikit masuk ke coding hardware gitu loh. Kalau coding hardware, config di hardware, tapi ya nggak se-expert yang inilah anak-anak elektro lah. Cuman kayak apa butiran-butiran debu gitu ya. Yang kalau ada kucing tuh dikorek-korek gitu. Nggak terlalu ini. Jadi hardware itu pun cuman basic, cuman bagian coding, terus nanti ada analisis juga abang ikut kalau misalnya diperlukan gitu kan. Misalnya kita mau ya inilah sepengetahuan abang aja, abang kapasitasnya nggak seberapa lah kan. Jadi analisis juga apa lagi ya kayak biasalah yang kayak baikin PC kalau PC-nya rusak. Biasalah anak IT dipandang seperti itu kan. Taunya kalau anak IT itu bagian perbaiki pasang jaringan gitu ya Bang ya. Jadi walaupun ada programmer, kalau bisa ngerjain semua hal ya dikerjain kayak gitu. Multitasking harus bisa ya Bang ya. Harus bisa multitasking. Habis itu pusing sendiri Bang. Kebanyakan kan, jadi ya. Kalau job scope-nya kemana? Oke Bang. Oke Bang, kan sekarang ini kita kan serba online nih Bang, karena tuntutan karena adanya virus corona ini juga kan Bang, jadi kita serba online nih. Sempet ini nggak sih Bang, kewalahan dengan permintaan pelanggan gitu, ada ngaruhnya gitu nggak sih Bang? Enggak ada ngaruh. Jadi corona ini sebetulnya kayak biasa, bisnis berjalan seperti biasa. Cuman ya tuntutan biasa kan, kayak ini corona ini kayak peluang karena ini kan bagian kesehatan kan. Jadi peluang, jadi proposal untuk buat ini, buat misalnya sekarang nama proyeknya itu Smart Gate lah, ya, Smart Gate. Jadi kayak deteksi temperatur, kesehatan, COVID risk-nya, terus deteksi nanti. Jadi nanti selain itu apa juga develop software juga untuk untuk absensi lah, untuk namanya kalau secara inilah absensi. Jadi nanti deteksi COVID risk, absensi jadi satu kayak gitu. Jadi ya kalau di mall kayak pengunjung gitu loh, pengunjung kan datang dicek temperatur suhunya pakai ditembak kan. Oh ini ditembak. Iya. Jadi ya nanti dari gate itu ya udah langsung aja deteksi. Nanti profil seluruh informasi kesehatannya itu ada ke server yang klien, ada juga untuk si orang yang mau masuk ke mall kayak gitu. Dia emang malah mungkin tambah sibuk sih, Iya. Berarti sedikit lebih sibuk dari biasanya karena peluangnya lagi besar-besaran banget ya Bang ya, gara-gara COVID ya itulah. Gara-gara COVID. Enggak selamanya COVID ini buruk ya Bang ya. Salah satu keuntungan startup kesehatan kayak gitu. Peluang karena kan kalau kita lihat ya, manusia itu kan tidak lepas dari namanya kesehatan ya. Entah itu tubuh, entah itu mental kayak gitu. Entah itu hati ya enggak Bang? Nah, itu hati. Kesehatan hati itu bahaya. Oke. Kan oke Bang, jadi kan kamu sebelumnya Novi sempat baca CV-nya Abang nih. Udah banyak banget. Harus dikali dulu sosok Bang Adi ini seperti apa sih gitu ya kan. Ternyata nggak tergalikan lagi gitu, harus mesti face to face cerita gitu ternyata. Dan Novi lihat di situ tuh udah banyak banget sih kayak project yang Abang kerjain nih. Itu Abang mulai tertarik jadi programmer itu sejak kuliah atau sejak SMA atau bagaimana? Kalau kita tengok dari CV apa yang tidak seberapa itu sebenarnya itu sebetulnya ada di waktu kuliah kan. Jadi emang bukan tertarik sih. Apa ya? Kalau dibilang tertarik sih nggak tertarik. Cuman penasaran gitu loh. Penasaran pertama kali.
ketika masuk mata kuliah entah semester 2, entah semester berapa, mata kuliah algoritma pemrograman salah. Nah, jadi di situ kan dasar-dasar, basic-basic lah. Dulu pakai Java lah, basic-basic. Cuman satu line aja, hasilnya kita lihat di outputnya. Itu merasa penasaran. Jadi kalau misalnya ngikutin mata kuliah itu tuh kayak ada hal yang lain daripada kuliah lain gitu. Jadi lama-lama karena tertarik kan, barulah muncul suka. Jadi masa-masa baru mulai meneruskan, akhirnya ada orang tahu, terus ya minta kerjakan ini, buatkan ini, ya proyek-proyek kampus lah, biasalah, biaya-biaya tambahan hidup untuk kuliah. Harus pada cari biaya hidup emang ya? Itu sih baru dulu sih kayak nggak terpikir, kita akan seperti itu. Jadi rasanya beruntung aja belajar coding. Beruntung. Ya, beruntung. Beruntung. Oke deh. Kalau dari cerita Abang sebelumnya, apakah itu jadi alasan Abang lebih memilih menjadi seorang programmer ketimbang menjadi seorang data analis atau sistem analis kah, atau bagaimana kah? Kalau dari pengalaman yang sudah kayaknya lebih tertarik ke programmer. Kalau misalnya data analis ataupun ini kan dikenal waktu kuliah semester 7 lah kan, semester 6 atau 7 lah, lupa Bang. Jadi udah lama ya Bang ya? Iya, jadi emang karena udah tertarik dengan coding, dengan programming, udah suka, ya akhirnya enakan di situ loh. Jadi mau pindah jadi analis tuh kayaknya, data analis ya khususnya, kayaknya susah banget gitu, apalagi ngitung-ngitung gitu. Apalagi pakai mengira-ngira ya. Jadi kalau bisa coding aja deh, apa-apa harus di coding gitu. Jadi ya belum sih, tapi kalau melihat untuk kedepannya kayaknya akan ikut jadi data analis, karena kan kita lihat juga perusahaan kayak menuju era-era yang ada AI-nya, ada machine learning-nya, ya kayak gitu lah, ada yang hitung-hitung lah. Mungkin akan ke situ juga. Ngeri ya Bang Hadi ini ya, sampai fansnya pada bilang ngeri Bang Hadi ini ya, apa-apa ngoding ya. Makanannya ngoding, orang biasanya makan nasi, apa maksudnya ngoding ya? Takutnya ini apa yang kita bahas ini orang-orang nggak paham ini. Takutnya apa? Jadi santai sih kita Bang. Nanti kalau nggak paham silahkan bertanya, ada sesinya gitu. Ya bisa. Berarti Bang Hadi nggak ada alasan khusus gitu ya Bang Hadi, kenapa Bang Hadi lebih memilih untuk menjadi seorang programmer? Hanya sekedar tertarik, dan Bang Hadi ini suka sama yang namanya tantangan gitu ya kan? Ya, nggak ada alasan khusus. Itu cuman, mungkin alasan khususnya karena Abang juga kayak seru. Kalau khususnya ya mungkin seru karena kita bisa dapatkan sesuatu yang baru. Karena kan programmer ini kan dengan pekerjaan yang mengikuti zaman. Kalau misalnya dia tidak berkembang, ya akhirnya nanti dia akan tertinggal gitu loh. Walaupun coding ini masih bisa, coding lama itu kan ya biasa-biasa, masih bisa dipakai terus kan, tetap bisa dipakai, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau ada kayak bahasa pemrograman baru yang akan diimplementasikan gitu. Kita emang nggak tahu mana yang kita pakai ke depannya. Entah itu yang sekarang misalnya di Indonesia lagi sibuk-sibuk, kalau kita sibuk-sibuk bahasa PHP, entah itu 2 tahun lagi udah PHP udah turun, udah nggak dipakai, terus nggak tahu entah ke depannya PHP malah makin dipakai, kita nggak pernah tahu. Entah Python malah nggak pernah dipakai 2 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi ya itu, setidaknya kita punya pengalaman di bahasa pemrograman yang lain, belajar terus, menggali terus. Ngeri ya Bang Hadi ini, belajar. Beda ya sama Nopi, kalau Nopi rebahan ya Bang ya?
Bahan, Sekarang, makan, hidup, bernapas. sekarang kan itu karena COVID aja ya. Enggak juga sih Bang, enggak ada Positive bedanya. thinking aja. Wih, orangnya positif banget ya Bang ya. Eh, selagi ini sih, selagi tapi ada juga sih kadang kayak belajar, aduh kayaknya waktunya nggak ada kayak gitu. Tetap Ya, belajar ya Bang ya. Ya itu Allah, beda susahnya. banget. Waktu nggak Tertampar ada, rasanya. jadi pengen belajar tapi waktu nggak ada, ya ada rasa penyesalan juga, nggak belajar terlalu giat dulu ya kayak gitu. Oh, kenapa ini Bang nggak ngelanjutin S2 aja kalau kayak gitu Bang? Kayak mana ya, dulu terpikir S2 tapi ngelihat skripsi udah tidak ada apa namanya itu ya. Wah, kalau misalnya ini Apa Bang? bakat tidak ada bakat untuk membuat skripsi. Kalau buatkan Oh, skripsi codingnya, softwarenya mungkin boleh lah, tapi kalau buat laporannya tuh kayak nggak ada bakat. Gimana ya? angkat tangan ya Bang ya? Ah, Oh, oke. jadi Apalagi sekarang ini teknologi itu emang terus berkembang ya Bang ya. Apa-apa teknologi. Entah suatu saat lagi manusia itu udah nggak dipakai lagi gitu kan bisa Bang. tetap dipakai untuk Oh, rebahan. sebagai operator. Sebagai operator. Ya, operator, tapi Oh, ya mungkin operator akan mungkin ya kedepannya mungkin operator emang paling bisa lebih bisa walaupun menjalankan alat-alat berat, bukan apa robot-robot. kenapa jadi alat berat? Melihat Novi kayak berat aja. Aduh, berat ya, berat. Memang berat Bang, berat. Oke, Bang Adi, kan Apa? udah 2 tahun kan bekerja sebagai programmer. Ada titik bosannya nggak sih Bang, pengen berhenti atau pengen coba sesuatu yang baru gitu? Bosen rasanya ada. Bosan pasti pasti ada sih. Hmm. Kalau apalagi di titik-titik, misalnya kerjaan ada nih, terus deadline-nya 3 hari kan. Nah, itu kan titik-titik di mana kita harus bekerja ekstra. Itu rasanya ada, aduh ini nggak kuat nih, berat nih, pengen ke mana, ke wah misalnya tah apa ya, IT support, nah kayak gitu. Terus Kayak pengen IT ke situ aja, yang support. mudah-mudah aja, yang bantu-bantu gitu. Cuman kayaknya ya cuman terpikir lagi sih, kayaknya kalau ke situ jadi turun. Takut ini ya Tapi diambil kerjaan peluangnya ya Bang ya. 3 hari Pak, 3 hari itu rasanya ya berat, cuman kayaknya harus menjalani, ya lebih kuat lagi lah gitu. Lagian masih muda kan, masih kuat begadang. Nanti tua ya tinggal pola hidup sehat aja lagi. Mudah-mudahan sampai tua. Amin, 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 amin. Walaupun tidur nggak teratur, makan nggak kenyang ya Bang ya. Makan kenyang Novi, tidur aja kenyang. kurang. Makan kenyang, makan enak, gimana coba Novi? Tapi Dompet kenyang juga ya Bang ya. Ya Dompet kenyang juga. sebetulnya itu kayak penutup lah, yang nutupin. Kalau kita tidurnya kurang, itu yang nutupin. Ada balasannya lah ya Bang ya atas Ada usaha. biar balance. Aduh ini kayak ini pamer apa ya? Santai, nggak usah tegang-tegang. Nanti serius kali teman-teman pada nggak ngerti bahasa apa sih gitu ya. Jadi dibawa santai aja. Tadi ini nggak ngerti bahasa ini. Ntar kalau nggak ngerti silahkan hubungi Bang Hadi. Gitu. Recokin Bang Hadi. Gitu. Bang Hadi orangnya sibuk salahnya ya. Dari pagi, sore baru bisa. Ntar malam begadang lagi. Ya kan malam Bang? ini enggak. Malam ini kan enggak. habis kegiatan ini, aku tidur ini. Udah jadi artis dulu hari ini. Bang Hadi, suka duka Abang selama jadi programmer itu apa sih Bang? Suka duka ya? Kalau sukanya itu, ya pasti sukanya tadi. Kalau Abang bilang aset yang paling besar itu ya ilmu kan. Ya sukanya itu sih, kita lebih banyak ilmu daripada, sebetulnya di atas kita masih ada yang lebih ini kan, lebih tinggi lagi. Height-nya lagi. Setidaknya Abang masih di atas orang lain kan. Nah, jadi jadi itu kesukaan.
Abang kalau ngomong ini jadi ini lucu sendiri. Loh, abang jadi ketawa sendiri, ngajak abang ketawa ya bang? Ya jadi kayak itu Mm-mm. abang kayak aset, jadi terus bertambah aset abang, ilmu tuh, keilmuan tuh nambah walaupun kita nggak kuliah ya, tapi tetap Mm. harus gali lagi. Sebenarnya ada keinginan kuliah, cuman itu belum tahu kapan gitu loh. Mungkin entah itu abang sudah mulai kerjanya sudah santai, udah santuy ya, mungkin abang akan entah itu kuliah S2 ya, keperluan S2 juga kan kadang di perusahaan itu kayak ya biasalah kalau kita ngomongin gaji gitu kan, biasalah kalau semakin tinggi, semakin besar apa, makin tinggi Tinggi makin tinggi pangkat ya. gelar, biasanya naik-naik Mm. kan, karena keilmuannya. S2 itu keilmuannya, otomatis dia lebih baik daripada orang S1 kayak gitu. Ya Mm-hmm. ada juga keinginan itu. Kalau dukanya sih kayaknya lebih banyak duka ya, kayak tadi lah. Kayak Lebih banyak dukanya ternyata ya bang ya. sebenarnya kalau dibilang no life, hampir no Mm-mm. life. Kalau dibilang Waduh. apa, eh, kurang sehat, ya hampir-hampir kurang sehat, masih sehat lah, alhamdulillah. Sehat kayaknya bang ya. Ya alhamdulillah lah, masih tercukupi Eh. asupan gizi ya. Tapi ya Oke, oke. ya kayak gitu lah. Ya cuman tidur dikurang-kurangin, terus tertekan ya, kadang kerjaan deadline dekat lebih banyak tekanannya, kadang harus ini cepat, harus selesai dengan cepat, dan itu sih kadang orang nggak kuat di tekanan di kerjaan, jadi lebih gampang nyerah gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih, nggak terlalu duka-duka kali deh gitu. Biasa aja, Iya. abang nih biasa aja, karena besoknya pasti tidak akan dapat seperti itu lagi, tapi entah itu duty 2 minggu lagi pasti dapat lagi, jadi udah kayak kebiasaan. Udah kebiasaan tuh udah jadi hal yang bukan duka lagi. Rutinitas. Waduh, ngeri, 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 ngeri. Udah jadi hobi lagi ya. Rutinitas bukan hobi, terlalu berbahaya hobi. Oh, bukan hobi. Berat banget kalau hobi. Rutinitas. Oke, Bang Adi. Kan kalau kita kerja itu pasti kita terikat sesuatu gitu. Kenapa nggak coba untuk buka usaha sendiri atau freelance atau gimana gitu? Apalagi Bang Hadi ini kan ide-idenya mantep-mantep gitu kan. Selalu up to date dengan teknologi gitu. Apalagi prestasi-prestasi abang yang sempat Novi baca itu juara di mengikuti KTI, terus ada apa gitulah untuk teknologi, ide-ide gitu. Kenapa nggak coba abang buat usaha sendiri gitu? Kemana ya? Abang nggak mau buat usaha sendiri itu, kita belum pengalaman yang sebelum ini, yang pengalaman lomba, pengalaman buat software itu belum bisa dikatakan jadi pengalaman untuk berbisnis di bidang IT gitu. Kalau kita sebab kalau misalnya kita buat inilah buat startup yang kecil lah, misalnya 5 orang lah programmer, kan kita butuh orang yang bisa manage finansial, kita butuh orang yang bisa manage marketing gitu kan. Mungkin kalau misalnya 3 orang itu, kalau kita nggak ada ilmu di situ, takutnya kayak tiba-tiba ada recok aja gitu loh. Karena kan tidak sebanding lah, kita belum ada pengalaman gitu, tapi nyoba ke situ. Makanya kalau bisa ya abang coba study dulu. Di kerjaan ini abang juga study, jadi kayak mulai gimana sih manage apa orang-orang yang kerja gitu loh. Karena kan kita juga dituntut di perusahaan ini, kita dituntut kayak kita bisa manage orang lain di dalam tim itu. Ya biasalah, pasti akan ada seperti itu. Kalau misalnya udah 2 tahun lah, udah dipercaya dengan perusahaan itu, kita akan ditunjuk jadi jadi ketua bukan project manager, tapi leader di dalam tim itu. Jadi kita yang entah itu kita ngarahin programmer lain harus buat apa kayak gitu. Jadi ya akan belajar. Jadi abang juga belajar sih. Ya mudah-mudahan bisa buat usaha sendiri.
di Wis, amin, 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 amin. tahun nanti isinya predatik semua. Ya kan, siapa tahu jadi lahan Ya, pekerjaan ya kan. iya mudah-mudahan sih ada juga keinginan kayak Amin. gitu. Kalau masalah ide-ide tuh ya itu ide tuh datang ketika ada masalah aja. Ya kalau orang kita lihat nih orang bermasalah dengan sesuatu, ya Mhm. kita itu bisa kita jadikan ide. Entah itu kita buat ide yang entah basis IT, entah itu basis ya sejenis itu yang berkaitan dengan software, berkaitan dengan integrasi keduanya. Ya seperti itu. Kalau Bang lihatlah sekarang ini kan zaman apa 4.0 ya. Wah itu udah itu Eh, software dan hardware dengan internet lah itu. Sebenarnya banyak itu hmm, problematika masalah-masalah yang kayak gitu. Cuman implementasi kadang hmm, di lingkungan kita itu belum butuh itu. Nah, kadang belum butuh hmm, itu. hmm, hmm. Jadi mau buat produk pun ya lingkungan-lingkungan kita dekat-dekat kita nih ya belum bisa juga untuk ini produksi untuk buat. Jadi lihat itu sih. Kalau kita skopnya kayak startup kecil-kecilan gitu ya skopnya memang mungkin area-area kecil dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidaknya ada marketing sih, marketing tuh yang punya link kemana-mana deh. Nah, itu baru mungkin bisa bertahan gitu. Oke, berarti sekarang tujuan Bang Adi adalah mencari Ya, link belajar. dulu gitu. Ya belajar, cari link sembari belajar cari link gitu. Cari link ya jauh-jauh kayak gini Mhm. kayak kita cari link dulu. Nah, tahu kan ada dari Ya, siap. negara negara yang sebelah tetangga lah kan mau bantu Tapi udah buat. kerja di negara tetangga, Bang. Ya, mantap Tetangga kalau mana abang tuh? abang buat buat kita buat ini kan buat startup kan, atau mau Oke. Mhm. kolaborasi ya, entah itu bagian hardware orang-orang sana, kita software aja developmentnya. Ya, jadi kan lumayan tuh kita bisa efisiensi apa eh finansial untuk cari orang hardware. Oke. Ya tadi kita ngomongin tetangga, mungkin teman-teman nggak ngerti tetangga emang Bang Adi ini kerjanya di mana gitu. Boleh dong Bang Adi kasih tahu gitu kan. E-Life Solution ini pusatnya di mana gitu, biar lebih paham lagi gitu. Kalau kita kalau Elab sendiri itu kayak Hmm. startup, dia startup binaan dari ini, bukan binaan sih apa bekerja sama dengan Mhm. UTM, Universitas Teknologi Malaysia, ya bekerja sama gitu loh. Jadi apa ya, dia emang pertanyaan tadi apa namanya lupa. Tiba-tiba Jadi bingung. banyak ini Bang maksudnya. Waktu itu juga ikut blank jadinya kan. Ya maksudnya gini, Gara-gara e-life motor lewat. ya itu gara-gara sih Bang. Maksudnya e-life itu sendiri pusatnya di mana? Apakah di Malaysianya gitu Iya, atau ya. ada link lainnya lagi gitu. Labnya sendiri itu di Malaysia nya di emang Hmm. jadi yang mau bilang tadi dia apa bekerja sama dengan UTM jadi emang di situ pusatnya tapi ada relasi di marketingnya itu dengan Indonesia di Jakarta Hmm. namanya Karya Indonesia Cerdas. Nah itu marketing yang memang handle lah mau kemana mau ke Kementerian Kesehatan mau ke rumah sakit nah, itu orang-orang Karya Indonesia Cerdas gitu. Ya mana Hmm. tahu kalau Bang Adi sendiri berarti kerjanya di rumah gitu Bang atau gimana? fleksibel sih. Kalau abang Hmm. karena COVID nih kan, karena COVID sih lebih fleksibelnya ya di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Lagian juga abang Isolasi ya sendiri. isolasi. Kalian kalau mau kemana-mana juga mikir-mikir kan, baik di rumah aja deh. Ya kalau Sayang duit ya. kayak programmer nih yang berurusan dengan Hmm. coding mengcoding, ya mengurusin apa website yang bisa yang sejenis inilah itu bisa kerja di rumah malah malah ada wacana bukan malah wacana Hmm. sudah dimulai gitu loh kita office-nya itu online aja jadi dimanapun kerja ya silakan yang penting jaringan bagus yang penting
tempatnya efektif untuk bekerja. Jadi emang di mana aja seperti itu, Novi. Kecuali hardware itu ya di ini ya emang di office ya, hardware. Iya. Oke, berarti emang fleksibel aja ya. Yang penting standby, laporan goals-nya harus dilaporin terus. Kecuali kalau yang hardware kan alatnya harus ada di sana gitu. Itulah di perusahaan juga kayak tiap hari ataupun tiap minggu lah kita ada reporting progress task kita, apa yang kita kerjakan. Jadi emang nampak produktif nggak sih gitu. Bisa diukur. Kalau orang ini dulu produktif di office, ke office. Kalau dia nggak produktif di rumah, atau dia belum produktif di rumah, ya udah rumah aja gitu. Di rumahnya di stopin atau gimana tuh di rumahnya? Ya, tahu. Maksudnya bukan di rumah kan ya, maksudnya kerja di rumah ya. Langsung di rumah kan bahaya. Bahaya juga ya Bang ya? Oke deh. Bang, selama Abang kerja 2 tahun itu, boleh kasih bocoran sedikit gitu, produk yang sudah Abang kerjakan gitu, atau yang lagi ongoing gitu? Produknya itu rata-rata ini sih, kayak software apa? Mungkin kita kalau di grup tuh yang lomba-lomba tuh ada bahas tentang electricity ya, kayak mengukur berapa sih penggunaan daya rumah kita, berapa sih kita bisa berhemat gitu. Itu dibuat juga, itu udah ada. Mungkin itu 80% sih, 80% udah hampir siap. Kemudian yang kayak tadi yang COVID itu gerbang smart gerbang ya, itu juga udah, itu yang basicnya udah mulai udah siap. Ada juga yang kayak aset-aset rumah sakit yang kita pasangkan hardware gitu, dan tracker ya. Jadi kita tahu status aset itu berapa persen, selamatan digunakannya berapa persen, itu udah ada juga. Karena Bang belum bisa kasih persentasenya ya, karena itu masih terus dikembangkan. Itu sih. Ya rata-rata sih apa yang dikerjakan itu kayak project-project IoT namanya, Internet of Things. Pernah dengar nggak sih? Pernah, itu pernah dengar ya kan, pura-pura paham aja lah dulu. Oh iya. Oke. Kan berarti Abang bisa menjalankan nggak hanya satu project gitu berarti ya Bang ya? Apakah itu tuh misal kalau seorang programmer itu harus selesai nih satu progres baru bisa ke progres yang selanjutnya, atau bebas saja gitu? Kita emang diatur nggak bebas. Jadi diatur. Kita dari project manager nanti dikasih timeline, terus nanti dipresentasikan ke atas lah ya, timeline, nanti approve. Kita ditanya nanti berapa jam sih kita bisa ngerjakan satu modul. Kita hitungannya jam, berapa jam sih gitu. Kalau misalnya dikerjakan 2 hari, nanti tulis 2 hari. Kalau 2 hari itu hitungan jamnya bukan 8 jam ya, tapi 2 hari itu bisa entah itu 24 jam, 2 hari itu jadi 12 jam. Itu hitungan beda, nggak nentu juga hitungannya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya udah katakan nggak bisa 2 hari, bilang aja 48 jam. Kadang pusingnya di situ, kita kayak kita harus memprediksi nih, kita bisa ngerjakan tas ini berapa jam sih, berapa lama sih, ya planning itu namanya, ya itu kan lagi di planning kan, ya pasti Abang di ini sih di atas kapasitas daripada tas itu. Berarti harus ada project plan ya Bang ya? Ada Kang Bakso. Ada Kang Bakso pakai walkie-talkie. Ini boleh dimakan dulu Bang. Boleh pesan dulu Bang. Berarti Bang, dapat kita katain kalau sebagai programmer itu nggak harus nunggu satu selesai, tapi fleksibel aja gitu. Jadi dari itu nanti di sana nanti diatur lagi kan, project misalnya ada 2. Kalau misalnya project yang kita kerjakan yang A ini
selesai sebelum deadline itu kan kita nganggur ya, masa-masa nganggur itu langsung dipindahkan ke project lain. Nggak dikasih peluang bernapas. Ya bernapas sih dikasih biasanya. Istilahnya Bang. Dikasih peluang, tetap dikasih peluang, entah itu sehari. Oh gitu. Jadi langsung pindah nanti kalau misalnya, tapi primary-nya itu tetap di project 1 ya, project A. Jadi B itu kayak bukan formalitas, apa ya namanya, kayak daripada nganggur kerjakan itu deh. Nah jadi ngangsur-ngangsur deh gitu loh. Jadi primary-nya kalau misalnya tiba-tiba ada bug di project 1, ya udah langsung pindah ke project 1 dulu, tinggalin aja project yang 2 tuh. Kayak gitu. Bebas ya Bang, yang mana aja, yang penting dikerjakan gitu berarti ya Bang ya. Jadi tetap ada primary, jadi tetap terarah gitu. Kita emang diarahkan. Oke. Bang, selama jadi programmer ini tantangan terberat Abang apa sih? Selama jadi seorang programmer. Ini kalau tantangan tuh kayak ini yang benar tadi, yang kita hampir sedikit waktu untuk belajar gitu loh. Maksudnya sekarang ini kayak fokusnya kerja aja. Pengen belajar tiba-tiba ada kerjaan. Jadi emang rasanya susah untuk menggali ilmu yang baru-baru ini. Cuman ya paling kayak sejam itu bisa, jam 2 jam lah itu bisa. Tapi kan ada ketidakpuasan gitu. Biasalah, namanya juga suka penasaran kan. Terkadang tiba-tiba sudah lagi asik-asiknya kan, tiba-tiba disuruh kerja yang deadline-nya 2 hari ya. Itu yang buat ini tantangan untuk semakin maju ya. Abang nggak mikir tantangan ini, tantangan apa? Tapi abang mikir tantangan gimana abang bisa berkembang sih. Apalagi kalau suatu saat dapat proyek yang menggunakan bahasa pemrograman yang baru, sementara belum paham ya Bang ya. Iya, apalagi itulah. Kalau yang kadang kesiapan kita untuk kedepannya tuh kayak mana sih? Abang mikir itu aja sih. Kalau misal abang ini tiba-tiba dipecat ya, mudah-mudahan enggak. Tiba-tiba kayak gitu. Apa sih kesiapan apa sih yang kita bisa pakai untuk di perusahaan lain gitu loh. Masa kalau mikir masa iya kita pindah ke yang kita udah mahir lah di situ, gitu loh. Masa yang lama-lama anggap aja abang udah mahir ya, walaupun belum terlalu. Yang kelama-lama lagi gitu loh. Jadi ya nggak ada perkembangan dong gitu. Kalau misalnya pindah kerja, kalau bisa pun tetap ke sesuatu yang bukan bukan yang lama, yang baru gitu loh. Yang belum abang tahu kalau bisa. Tapi kita tetap udah belajar gitu. Yang memang belum ada project yang kita kerjakan dari bahasa pemrograman itu, tapi kita sudah pernah mempelajarinya, jadi enak aja untuk menyesuaikannya. Oke. Bang, kan tadi Bang sempat menyinggung bahwa di lingkungan kita itu sendiri programmer itu masih sangat minim gitu. Menurut Abang, pandangan Abang dengan kondisi saat ini kita menghadapi krisis programmer itu gimana sih menurut pandangan Abang? Ini di mana nih? Di Predatek kah? Di ini kah? Iya, tadi juga di Predatek minim programmer ya. Sempat disinggung. Kalau di sini di mana gitu ya? Iya. Nanti dari lingkungan terdekat kita lah ya Bang ya. Susah, nanti tiba-tiba di sebelah tetangga Abang rupanya programmer jago kan. Ya. Kalau kita lingkungan ini ya, lingkungan organik kita lah ya. Kalau Abang rasanya mereka itu sebenarnya bisa coding. Ya, bisa mengerjakan masalah-masalah yang diberikan dengan coding ya. Mungkin karena ada satu problem ya, biasanya sih tidak untuk masalah itu dengan kayak ekspektasi yang memberikan tugas gitu loh. Ekspektasinya dia mau wah keren, mantap gitu kan.
Tapi kita udah merasa nggak percaya diri nih, apa yang kita kerjakan dengan kemampuan kita tidak setinggi ekspektasi yang diminta. Takutnya itu, takut ada apa namanya ya, takut ada dijelek-jelekin mungkin namanya. Dia apa sih namanya? Lupa bang. Udah nggak pede aja gitu sama hasilnya ya bang. Iya, udah takut aja, takut dijudge. Wah ini nggak bagus nih, belajar lagi lah ya. Ya pensiun aja. Mungkin karena ini kali bang. Ya mungkin karena mindset kita sudah termindset bahwa seorang programmer itu harus handal banget gitu, harus bisa semua bahasa pemrograman. Itu menurut abang mindset seperti itu benar atau cuman ekspektasi aja gitu? Itu nggak sepenuhnya benar ya. Jadi programmer tuh nggak semestinya harus handal, harus hafal coding, itu nggak harus. Abang aja sampai tahun 2020 ini nggak hafal coding kan. Nggak ada. Google ya? Jadi ngoding tetap ada bantuan kayak Google ya namanya. Kalau misalnya kita mungkin beberapa orang yang pernah mengerjakan kerja kelompok kan tahu Stack Overflow yang kayak gitu, forum-forum, jadi tetap ada searching gitu. Jadi emang padahal hal sepele loh, misalnya abang nggak ngerti gimana cara nambahkan satu string satu kata ke dalam kata lain, kadang abang nggak ini udah nggak hafal kayak gitu tuh. Jadi akhirnya nyari sebetulnya kemampuan yang penting bagi programmer tuh gimana sih cara mencari kesalahan yang kita buat itu di Google dengan benar, dengan tepat, itu aja. Kalau kita udah punya skill googling yang expert, easy programmer, mudah ya jadi programmer tuh. Yang penting itu aja. Terus satu, paham lagi apa yang dia kerjakan dari awal sampai akhir. Jadi enak, trace errornya enak. Jadi kalau misalnya dia ngoding nih, tiba-tiba ada error. Kalau dia paham semua flow-nya, enak. Pasti nanti dia tahu di mana lokasi-lokasi yang error, di mana ini. Walaupun dia bilang errornya di line 100, tapi tahunya kalau dicari itu ada di line 1, di line 2, kayak gitu. Iya, benar. Kan ya, kalau kita bilang kalau kita bilang programmer tuh harus jago, enggak. Yang penting paham aja sih, paham basic. Nah basic tuh harus emang benar-benar semua bahasa pemrograman yang sama itu basicnya sama, yang beda itu cuma gaya codingnya aja. Basicnya perulangan tuh sama semua, paling gaya codingnya itu aja. Berarti mindset yang selama ini kita makan itu bahwa programmer itu harus bisa semua bahasa emang ya. Tapi memang harus ngerti sama yang namanya logika gitu bang ya. Ngerti logika. Ya Pak, kalau coding tuh kita bisa lihat contoh-contoh lah kan. Paham apa yang dimaksud dengan ya basic paham variable itu apa, pasti variable semua sama. Yang namanya variable itu harus simpan data kayak gitu. Iya. Paling cara kita coding aja gitu. Ya emang beda-beda sih. Cuman kadang susah juga menyesuaikan style kita yang lama dengan coding yang baru gitu loh. Maksudnya dengan pemrograman yang lain. Kan kita udah terjerembab dengan satu bahasa pemrograman. Akhirnya gitu, kalau jago kita mungkin ya jago deh di satu bahasa pemrograman. Tapi jangan menutup diri untuk belajar yang lain, walaupun hanya sekedar basic. Ya, jadi enak nanti menyesuaikan kalau bisa ada apa-apa ya. Kalau kita ingin lebih maju lagi ke depannya gitu. Mungkin di setiap bidang itu kita emang harus dituntut untuk terus belajar ya bang, karena ilmu itu terus berkembang pada suatu saat. Itulah. Gak cuma di programmer. Selagi muda jadi public speaking. Selagi muda nih kan. Selagi muda. Nah, lagi nganggur di masa manfaatkan lah yang pengen jadi programmer ya, manfaatkan lah belajar gitu. Kalau misalnya misalnya nih ya, kalau kita nggak membahas masalah program sekarang ya,
yang abang setidaknya di bidang IT itu dari narasumber yang sebelumnya itu kan banyak kayak pekerjaannya pasti berkaitan dengan menggunakan teknologi kan ya. Iya benar. Jadi kita pelajari lah selagi muda, misalnya kita mau office, misalnya kita mau kerja di kantor gitu kan ya, pelajari office, penggunaan Excel, penggunaan entah itu untuk presentasi PowerPoint untuk yang bagus, entah itu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor, akunting kayak gitu. Walaupun kita tidak mempelajari itu, tapi kayak tidak ada menutup kemungkinan untuk kita untuk mempelajari yang lain selain apa yang dipelajari di kuliah gitu. Karena bidang ilmu itu semuanya saling terkait ya Bang ya. Sekarang ini udah saling terkait kalau udah ngomongin IT semua kan, jadi ya saling terhubung. Kalau dulu ya kalau nggak ada IT pasti satu-satu masih. Bener banget tadi. Kan kita tadi sempat menyinggung untuk menjadi seorang programmer. Kalau Bang Hadi boleh berbaik hati gitu, kasih tips dan trik abang gitu, apa yang perlu dipersiapkan nih untuk seorang programmer? Siapa tahu teman-teman di sini udah mulai terbuka nih mindsetnya bahwa kayaknya enak nih menjadi seorang programmer gitu. Tips and triknya ya, abang bingung nih. Kayak mana ya? Ini dulu, apa? Ada rasa tertarik nggak di situ? Ada rasa tertarik nggak modding? Ada rasa tertarik nggak untuk berkutik dengan hal-hal yang text editor gitu, yang dengan teks semua, dengan error-error gitu. Kalau ada tertarik itu mungkin ada nanti ada rasa penasaran lagi, ya, penasaran hasil outputnya. Kalau kita suka dengan outputnya apa yang kita kerjakan nih, misalnya kerjakan kayak semester 2 tuh abang kan suka karena kita ngerti ini tapi outputnya lain. Nah dari situ kalau kita udah ada merasa suka itu, ya niatkan aja untuk belajar terus. Ya, lagi nggak usah selagi gimana ya, nggak usah terlalu merasa diri ini keilmuannya kurang gitu loh. Harus percaya diri. Jadi kalau coba aja, jangan terlalu cepat menyerah kalau sudah stuck. Sebetulnya di coding tuh nggak ada yang namanya stuck, nggak ada yang namanya ini nggak ada solusinya. Cuma kita aja yang kurang explore. Nah disitulah kesempatan kita untuk terus belajar. Nah, itulah yang abang suka dari coding. Kalau kita suka ya, kalau misalnya teman-teman ini mau coding, kalau dia coding ada rasa suka untuk mengeksplor yang baru, itu udah ada bakat sih itu jadi programmer. Nggak pantang menyerah gitu. Karena menyerah, ini susah, adalah nggak usah coding lagi lah, males. Kayak gini terus ya, error terus yang dibuat, nggak usah coding lagi lah. Jangan sampai mual pula gara-gara codingan ya bang. Ada tuh. Ada yang mualnya. Lihat codingan pusing. Moderatornya sendiri bang. Oke, bercandaan aja ya bang. Berarti bisa disimpulkan kalau untuk jadi programmer itu harus niat dulu gitu ya kan bang, menyukai tantangan. Dengan gitu. Tantangannya. Kalau dulu nggak suka dengan tantangannya, susah juga. Menurut abang ya. Ini menurut abang ya. Iya benar-benar. Kayak yang abang bilang tadi di input ini kenapa hasilnya gitu. Nah rasa penasaran tuh gitu loh. Yang terkuat untuk jadi programmer. Kan coba yang baru lagi. Gimana kalau kita tambah logic yang apa hasilnya kayak gitu. Jadi ada rasa penasaran. Akhirnya secara nggak langsung kita udah mulai mendekati fase-fase di mana kita ingin lebih lagi gitu loh. Kira nanti ada dapat project, entah itu project kampus, nanti tuh kayak wah ini aku aja yang ngerjain ya. Terus udah pede sendiri ngambil ya, udah inisiatif. Biar aku aja ngoding lah, kalian buat laporan aja.
Waduh. Bang Hadi banget ya kalau kayak gitu tuh berarti. Ya, Bang emang males buat laporan. Pusing ya Bang ya. Rata kanan kiri gitu kan Bang, bahasanya harus diubah-ubah. Bahasanya itu harus baku ya. Bahasa perempuan banget ya Bang. Oke deh. Berarti kalau boleh Novi tambahin Bang, untuk jadi programmer itu harus kuat mental berarti ya Bang ya. Mental boleh kuat mental. Ya kan nggak tidur gitu, harus berpikir terus ini kenapa error, di mana letak kesalahannya gitu. Terkadang programmer itu dituntut jadi analis loh. Maksudnya kadang apa yang dikerjakan analis tuh belum tentu sesuai dengan apa yang dikerjakan programmer. Hati-hati Bang dikeroyok analis nanti Bang. Oke, kayak misalnya analis bilang ngerjakan ini dengan metode ini, tapi itu nggak mungkin dikerjakan gitu loh. Tapi itu nggak mungkin dikerjakan, ataupun nggak mungkin dikerjakan dengan deadline yang sekarang gitu. Jadi jadi kita harus bisa menganalisis juga. Jadi sebetulnya logikanya harus main. Bisa ini lah, apa namanya, critical thinking ya. Apa yang kita tuh emang hal-hal yang di luar perkiraan orang lain lah gitu. Beda dari yang lain. Kalau biasanya orang pikir A, kita harus mikir B, C, D sampai Z. Betul. Jadi kemungkinan itu yang terjadi ya dalam proses pengembangan nanti kayak gitu. Oke, itu daya tarik dari programmer itu ya Bang ya. Pola pikir terus diasah gitu, nggak cuma mainnya udah logikanya cuma A, tapi A sampai Z itu ada aja gitu. Harus terus kayak gitu. Oke deh. Oke deh Bang, ini pertanyaan yang hampir terakhir gitu. Udah 1 jam. Karena mungkin teman-teman udah pada bosan ya aku mau bertanya gitu. Ini moderatornya terus yang bertanya gitu kan. Pertanyaan terakhir tapi belum terakhir banget gitu. Tiga kata nih yang menggambarkan programmer itu apa menurut Abang? 3 kata ya, bingung nih. Menyenangkan. Waduh. Menyenangkan, rumit, terus tekanan gitu sih. Oke. Menyenangkan, rumit, tekanan. Jadi menyenangkannya lawan dua ini ya Bang ya? Menyenangkannya itu kayak ya tadilah yang Abang bilang tadilah. Kalau Abang bilang sesuatu yang berharga, aset yang berharga ya ilmu kan. Jadi emang Abang dari dulu dari kuliah itu emang ilmu itu menurut Abang sesuatu yang berharga. Jadi ya dengan ngoding kita berkembang terus ya itu ada rasa senang sendiri gitu loh. Iya, apalagi jadi kebanggaan menjadi orang yang terjun di profesi yang masih minim orang gitu kan Bang. Jadi kayak wah gue udah expert juga di bidang ini nih gitu. Sebenarnya nggak itu sih Novi. Sendiri ya kan Bang ya. Nggak kayak gitu Novi ini. Kalau itu sih keren aja gitu pandangan jadi orang. Kalau kerennya betul. Kayak misalnya ini Abang ini bisa ini nih, keren nih, nah, kayak gitu. Wah, keren. Ini. Tahan banting gitu ya Bang. Hasilnya kayak uang bermudah kita ini kayak ada sesuatu yang bermanfaat yang kita buat gitu loh. Itu menyenangkan juga, menyenangkan. Oke, orang Bang Hadi ini orangnya positif banget ya. Jadi serba menyenangkan semuanya. Jadi saat orang agak pusing dengan codingan, Abang ini tertawa gitu ya kan. Yang lain benar. Kalau Abang kayak kalau di coding tuh kayak bicara sendiri gitu loh. Bicara sendiri bisa ketawa. Apa ini ya kita ketawa gitu. Habis itu nanti coba nyari bug. Nanti rupanya serem emang ketawa sendiri. Sepele masalahnya. Jadi ya itu dari masalah yang sepele itu kita kayak wah ini cuma gini aja. Ya Allah cuman ini aja. Ya itu solusi dari orang lain kan kita nggak tahu padahal kan. Iya benar-benar. Kadang kita lupa nambah sesuatu itu. Iya benar-benar. Yang bikin keselnya karena lupa titik itu error itu sakit hatinya lain ya Bang ya. Itu zaman dulu, sekarang sudah modern Novi. Sekarang banyak software yang udah memberi tanda error kalau misalnya ada kurang titik, kurang apa. Teknologi semakin berkembang. Sekarang tidak ada lagi pembatas
untuk jadi programmer. Semua sudah dipermudah. Programmer sekarang udah mudah-mudah lah, maksudnya. Yang dari misalnya Novi belajar sekarang nih, fokus belajar sekarang kan, mungkin 6 bulan tuh udah bisa jadi programmer. Kalau belajar betul ya, misalnya bootcamp gitu kan, 6 bulan udah jadi programmer. Yang dipakai apa? Yang dipakai framework yang udah ada sekarang. Tinggal pakai library itu sudah menyenangkan. Berarti dari Bang Hadi mulailah jadi programmer karena udah ada yang mudah-mudah gitu ya. Ada yang mudah-mudah. Udah nggak semenakutkan dulu gitu. Kalau dulu iyalah kita buat library sendiri. Sekarang nih orang yang udah nyediain, apalagi pusingnya. Yang masih mau baru-baru terjun pun kalau udah berminat dengan coding ya udah menyenangkan coding. Menyenangkan. Siapa tahu Bang Hadi mau terjun mengajarkan gitu ya kan, buka kelas khusus gitu. Ada niat nggak sih Bang kayak gitu Bang? Niat gimana ya Bang? Nggak bisa ngajar kalanya itu aja. Nggak sabar. Waduh, nanti keburu nangis yang Abang tahu kan, misalnya ini error cuma nambah ini udah langsung menciutnya. Ini udah dikasih tahu ada notifikasi errornya warna kayak ikon bulat merah kayak gitu, masih aja nggak tahu. Ya. Oke. Bisa ngajarin, gitu. Nggak terlalu bisa lah. Tapi pengen sih, pengen sih membantu teman-teman, orang-orang yang pengen ajar gitu. Mungkin boleh nih teman-teman yang pengen ya kan, Bang Hadi udah buka lowongan gitu. Tinggal pribadi aja masing-masing mendekati diri ya kan Bang Hadi ya. Satu aja Bang. Satu aja sombong. Oke deh Bang. Kita masuk ke sesi berikutnya karena udah dituntut nih pengen bertanya gitu. Jadi Novi informasikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan namanya di kolom chatnya. Sembari kita menunggu teman-teman menuliskan namanya Bang, ini pertanyaannya berkaitan sama masa lalu Abang ya gitu ya. Masa lalu. Kan di profil Abang juga dibilangkan bahwa Abang merupakan anggota Predatek Puzzle 3 nih. Puzzle legend-nya ya Bang ya. Masih ada lebih legend lagi. Ada. Nanti marah lagi legend yang di sini gitu. Kalau boleh Novi tahu nih. Suka duka Abang di Predatek seperti apa? Nggak usah cerita Abang deh, cerita Abang cerita. Selama di Predatek. Iya. Soalnya kalau ngomongin suka duka Abang kayak biasa aja sih, nggak ada. Dulu. Dukanya, tapi sukanya ada. Sukanya ada, tapi dukanya kayaknya nggak ada sih, karena kayaknya udah terbiasa dengan itulah tekanan. Semuanya penuh tekanan ya, di mana-mana pasti ada tekanan ya. Tadi apa ceritanya ya? Sejarah ya apa tadi? Iya cerita selama Bang di Predatek gitu. Sesuatu ini ya, kalau kita ngomongin masa lalu ya. Masa lalu kan Abang emang dulu kan emang kayak tak terarah gitu kan, tak terarah. Jadi nggak ada tempat gitu loh, nggak ada tempat untuk apa namanya kalau kita naungan ya, tempat naungan gitu. Iya. Tempat berteduh. Jadi kalau kita ngomongin Predatek kayak ada satu tempat gitu loh, kita tetap bisa berkembang gitu loh dengan sesuatu yang baru. Kalau misalnya Abang nih masuk Predatek, mungkin ya Abang berkembang karena project aja, tapi kan tidak sesignifikan kalau kita bisa masuk organisasi, karena di organisasi yang Predatek ini yang kita sekarang nih itu kita akan mempelajari ya, kita bisa kalau Abang dulu ya kayak algoritma itu dijadikan coding. Itu kalau misalnya Abang hanya project aja ya, project CRUD aja. Iya, benar-benar. Yang biasa-biasa. Tapi karena ada Predatek kan, kita pelajari data mining, kita gimana transformasi ke coding. Dan tahu nggak, dari Predatek ini ya, kalau tempat Abang kerja, sekarang tempat Abang kerja itu tetap pakai itu, menjadi tetap ada metode AI nanti, dan
metode-metode yang kita pernah pelajari di Predatek. Jadi ya tetap akan terpakai. Terus ini tekanan satu, karena ada tekanan, terbiasa dengan abang baru ngeh ini karena tekanan di Predatek dulu dengan kegiatan-kegiatannya tuh. Jadi sekarang udah terbiasa, abang udah kayak mana ya, udah pertama kali masuk kan udah masukkan project di perusahaan, ya udah biasa aja, udah merasa udah strong gitu loh. Jadi Predatek itu sesuatu yang abang syukuri abang masuk itu. Oke. Berarti dapat Novi simpulkan bahwa di Predatek ini abang mempelajari sesuatu yang di bangku kuliah juga masih belum gitu, tapi di Predatek dan bahkan itu terpakai untuk di kerjaan abang sendiri. Benar. Oke deh bang, ini sepertinya udah ada yang bertanya nih bang. Ada Hamdani Azril, mungkin kepada Bang Hamdani Azril dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu hidup kamera? Nggak perlu kan? Lebih bagus sih hidup kamera bang. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudara Hadi. Jadi gimana buat lulusan-lulusan yang baru lulus gitu bisa dapat kerjaan kayak Bang Hadi gitu? Mungkin bisa dijelaskan proses Bang Hadi gimana bisa dapat kerja di sana gitu? Lewat mana? Mungkin yang penasaran juga salah satunya saya, soalnya Bang Hadi nggak pernah cerita. Tolong dijelaskan. Mungkin itu aja pertanyaan saya, mungkin bisa dicatat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hadi, dipersilakan untuk menjawab Bang Hadi. Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Orang nggak tahu ya, abang kenapa bisa kerja di sana. Faktor pertama itu satu, relasi dosen. Itu satu. Itu emang benar-benar kalau kita kuliah, walaupun kita nggak suka sama dosen, ya setidaknya kita dekat, jangan sampai ada perselisihan. Karena sewaktu-waktu kita nggak tahu kan, entah itu kita nanti dipanggil, ditawarin pekerjaan, entah itu cuma dikirimin apa kayak, ini lowongan kerja, coba submit ini kayak gitu. Ya itu abang dari situ. Jadi mungkin dari senior sini mungkin tahu Bu Anggra ini kan. Kalau tahu Bu Anggra ini, abang dari situ. Selain PA, bimbingan akademik, ya abang juga dekat dengan beliau. Ya mungkin karena PA ya. Dekat. Jadi ketika melanjut studi dekat UTM, jadi kan ada kayak dosen di UTM tuh kayak memberikan lowongan gitu. Di-share ke abang. Abang nggak tahu entah itu share ke abang aja atau ke yang lainnya. Di-share abang, disuruh submit. Ya akhirnya submit. Dan tiba-tiba disuruh wawancara dan ya, probation. Dari situ yang pertama sih link sih, baik-baiklah sama dosen, jangan sampai ada, walaupun secara inilah secara kelas ya, kalau kita ngomongin jarang ini, itu sebetulnya hal yang biasa sih, jangan terlalu diambil besi, tapi dekat, tetap bergaul gitu, jangan menghindar, takutlah dengan ini, nggak usah ngomong, nggak usah bicara lain, takutlah, menghindar. Ya itu sih dari link sih. Kuliah tuh manfaatkanlah link. Makin banyak link, makin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Benar-benar. Lagi untuk kalau lulusan ya, kalau misalnya emang sudah terlanjur tidak ada link, tapi apa enggak itu bercanda aja. Kita banyak sih kayak tempat-tempat website yang recruiter yang kita bisa apply ke situ, nanti mereka yang cariin. Salah satunya mungkin kalau kita LinkedIn itu kan tempat juga kan, salah satunya LinkedIn. Kemudian kita bisa juga ke Jobstreet. Oke, Jobstreet mungkin orang udah awam, udah biasa lah tahu. Kemudian ada juga Glints kalau emang untuk di IT.
Glints tuh di kayak penyedia ini kayak lowongan gitu. Jadi semua perusahaan internasional bahkan itu Glints juga pegang di situ. Banyak sebetulnya. Ya apply aja kemana-mana gitu loh. Jangan takut. Walaupun CV kita tuh nggak terlalu banyak ya. Tapi ya maksudnya CV itu kayak pengalaman kerja atau pengalaman yang lain lah. Nggak terlalu banyak. Ya boleh aja, nggak masalah. Rezeki itu kan datang dari mana aja. Benar. Berarti kuncinya harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada dosen gitu ya Bang. Terus juga searching di Google, di mana aja lagi tuh link-linknya. Tapi ya itu harus harus yang terpercaya ya link. Ya jangan nanti tipu takutnya ya Bang ya. Oke nih Bang. Kalau ini ada pesan juga nih Bang dari Bu Rice, dan alhamdulillah Bu Rice sudah bergabung dengan kita nih Bang. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Sehat Di. Alhamdulillah Ibu gimana? Alhamdulillah. Ya lanjut silakan. Sampein ya Bu pesannya ya Bu ya. Iya boleh. Karena dulu semasa kuliah sebenarnya Ibu juga suka ngoding ya, programmer gitu. Betul. Memang tipenya kita itu kalau programmernya penasaran ya. Sebelum selesai yang kita coding itu masih ada errornya, nggak bisa tidur. Menjelang dalam tidur pun ternyata ingat logikanya, langsung hidup ke komputer, ya udah ngoding lagi. Ketika itu berhasil ya suasana hatinya kepuasan ya. Itu di sana kepuasannya sangat menyenangkan di sana gitu. Jadi karena kita bisa belajar untuk bertanggung jawab, kemudian semuanya ada solusi gitu. Jadi filsafahnya ada di sana gitu. Itu aja sih. Tadi karena ada 3 kata untuk seorang programmer, jadi tertarik juga karena bisa dikatakan Ibu juga mantan programmer ya. Kalau sekarang kurang inilah untuk programmer. Karena udah usia juga ya. Masih muda udah tua juga. Tidak menutup kemungkinan nih Bu untuk lebih ini Bu belajar. Kalau konsep-konsep dasarnya masih gitu, tapi kalau untuk kan ilmunya selalu berkembang ya, nah itu mungkin udah berpindah bidang jadinya. Jadi untuk generasi yang baru ini, keuntungannya untuk programmer itu banyak. Uang masuknya cepat lah gitu. Waduh, Bang Hadi sejam langsung. Amin. Oke, lanjut Nam. Oke Bu. Bu, boleh tanya dong sama Ibu? Boleh. Nah, 3 kata menurut Ibu yang menggambarkan programmer. 3 kata. Yang pertama, orangnya penasaran ya. Itu pertama penasaran. Kemudian gigih, ya itu pasti karena mereka nggak akan selesai ketika yang dikerjakan itu. Mereka tidak akan berhenti ketika yang dikerjakannya itu selesai gitu, sukses. Berarti penasaran, gigih, kemudian bertanggung jawab. Nah, ketika mereka tidak akan menyia-nyiakan program yang akan dibuat, jarang programmer ini yang menyalahgunakan ya, karena itu termasuk hak cipta ya, tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Gitu. Cuman satunya yang negatifnya untuk programmer ini, apalagi yang laki-laki, terkadang lupa ini, apalagi yang perokok ya, kurang tidur, kurang makan. Nah, kadang jangan sampai jarang mandi juga ya. Ketawa Bang Hadinya Bu. Negatifnya itu sih, ini kelemahannya itu karena kita lebih serius, kemudian nggak mau berhenti, terkadang ya lupa makan gitu. Benar-benar. Oke. Cuman ya bagusnya kita bisa belajar dari sana bahwa kegigihan, tanggung jawab, ya gigih dan tanggung jawab itu seorang programmer.
Ya kan, Di? Oh. Pengalamannya? Iya itu pasti itu. Programmer itu emang gigi Iya, dan pasti. tanggung jawab, Ibu. Iya. Pasti Tidak di menyesal semua orang. jalan dicari cara gitu, mana nggak dapat, cari lagi, coba lagi, cari lagi, pasti seperti itu. Malahan setelah hal yang baru aja yang kita coba, pasti ada jalannya. Dicari, nggak tahu jumpa, ternyata hanya ini aja jalan, 2 baris aja yang harus kita ketik. Ternyata bisa. Ketika itu bisa dan digunakan oleh orang, ya kepuasannya alhamdulillah lah gitu. Iya, benar. Cobalah yang lain. Oke deh Ibu, segitu saja Bu. Oke, deh, mana tahu ada pesan lagi, mana tahu. Terima kasih. Lanjut dulu, banyak yang antri kayaknya. Iya, kayaknya ini jadi topik menarik ya Bu ya. Iya. Apa moderatornya menarik? Tetap muji ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu Rice. Iya, sama-sama. Oke. Sesuatu yang dapat disebutkan. Programmer itu bertanggung jawab ya. Benar. Ingat itu ya. Iya benar. Camkan itu ya Bang ya. Oke deh. Ini Bang sepertinya udah ada bertanya lagi karena udah pada ngantri Bang. Singkat saja. Ada Mareta Pramudita. Kepada Mareta Pramudita dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum Novi. Waalaikumsalam Kak. Halo Mas Hadi. Terus malu-malu Mas Hadinya. Ini videonya hidupin atau enggak nih Nov? Dihidupin aja Kak, biar cantiknya nampak. Mas Hadi kok senyum-senyum gitu Mas Hadi? Langsung aja sih ya, lebih tepatnya. Mau nanya untuk Mas Hadi gitu. Jadinya bagaimana menurut Mas Hadi stigma para mahasiswa menyikapi pandangan bahwa programmer itu harus introvert dan no life? Ayo, itu aja. Kebanyakan gitu kan, seperti kata Bu Rice tadi, jangan sampai ada yang sampai nggak mandi, lupa makan, ngerokok. Itu kan bisa dibilang kan udah lebih kepada nggak ada kehidupan lain selain apa yang dia kerjakan begitu. Sehingga pun kesehatan tuh diabaikan. Nah, itu salah satu indikator kadang orang ya sedikit malas untuk menjajaki profesi sebagai programmer gitu. Padahal kan di sini kita bisa ngelihat banyak keuntungan yang bisa kita ambil dari profesi seorang programmer. Contohnya kata Bu Rice, seperti yang dibilang Bu Rice tadi, uang masuknya tuh banyak, benar kan Mas? Insya Allah, amin. Insya Allah gitu. Dan juga seperti itu. Jadi mohon tanggapannya kepada Mas Hadi gitu, yang bisa kita bilang sebagai programmer yang cukup fenomenal lah ya di Predatek begitu. Silahkan Mas Hadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, Bapak dipersilakan menjawab. Jadi ini ya, kalau stigma itu sebetulnya itu kalau kita kayak merokok ataupun jarang mandi itu sih tergantung pola hidup aja. Kalau saya sendiri sih saya nggak merokok, alhamdulillah. Saya mandi tetap mandi gitu. Walaupun sehari sekali, jadi nggak jarang lah. Halo Bang Hadi. Mungkin ada sedikit gangguan. Oke deh, sembari kita menunggu Bang Hadi. Bang Hadinya lagi udah semangat menjawab, langsung hilang ya. Iya. Maaf. Internet tiba-tiba. Kenapa Bang? Jawabannya putus. Mengejutkan jaringan mungkin ya Bang ya. Abang mandi gitu, langsung hilang langsung jaringannya. Mungkin nggak mau dibongkar ya. Iya, dibohong orang nih katanya nih. Nggak bohong, jangan. Tergantung pola hidup dari sebelumnya aja sih, stigma yang kayak gitu tuh. Kalau programmer nih kok ngerokok ya, programmer nih kok suka ngopi begadang.
nggak usah kita lirik yang merokok dulu deh, seperti yang nggak tidur gitu gimana? Atau ya, atau yang kayak tidur baru jam 4, jam 5 itu kan bentuk pola hidup yang nggak sehat gitu. Sebetulnya kalau sehat nggak sehat nih tergantung sih ya. Kalau setelah kita bergadang itu apa sih yang kita konsumsi gitu loh. Kayaknya kalau selagi sesuatu yang kita konsumsi setelah kita begadang itu sesuatu yang kayak entah itu vitamin, entah itu yang inilah yang baik untuk tubuh kita, rasanya sih itu bukan sesuatu yang negatif jadinya. Paling ya tergantung kalau olahraga gitu kan. Kalau bisa sempat olahraga. Untungnya sih kayak di perusahaan ini kayak setiap minggu selalu ada olahraga, jadi emang nggak menutup kemungkinan untuk tetap dalam pola hidup sehat. Jadi kalau untuk programmer yang masih kuliah juga kalau bisa sih ya tetaplah olahraga yang simpel-simpel aja, nggak masalah sih. Yang penting ada olahraganya. Terus makanan juga jangan sampai telat-telat makan, karena sebetulnya kita nanggung nih mau ngerjakan, sebetulnya kita bisa tangani itu. Makan kan kalau perut udah ini kadang ya kita nggak bisa mikir lagi, udah males aja. Tapi ya pasti adalah momen dimana kita sudah merasa tanggung, pengen makan, tapi rasanya nggak mau nih berhentiin codingnya, nggak mau nih gitu, udah tanggung kali. Ada efek candunya gitu ya berarti sebelum selesai. Ada, tapi ya itulah nggak pasti setelah nggak lama dari itu kita harus cepat makan gitu, jangan sampai wah ini tiba-tiba kenyang. Itu sebetulnya enggak, itu cuman perasaan aja, sebetulnya masih lapar, perut itu masih kosong, jadi maksa aja makan. Ya tergantung pola ini sih, atur aja pola hidup, apalagi udah jadi programmer kan, harusnya lebih sadar aja. Oke. Novi boleh mengajukan satu pertanyaan lagi, Novi? Apa tuh Kak? Dipersilakan Kak. Mungkin semangat kali ya Kak ini ya, mengingatkan untuk jaga kesehatan. Oh, iya. Perhatian banget gitu. Ada apa nih? Ada apa ini? Jadi satu lagi Mas Hadi. Jadi kan seperti yang kita tahu, Mas Hadi ini dia basically-nya itu domisili kerja di Malaysia ya Mas Hadi ya? Benar kan? Di Indonesia. Tapi tempat kerja di Indonesia. Ya. Domisilinya di Indonesia. Halo? Wah, kayaknya terputus nih. Menurut Mas Hadi, kalau misalnya untuk seorang programmer itu memang lebih recommendednya itu work from home atau work home office? Kalau untuk ini ya, ada tipikal orang tuh kan beda-beda. Kadang lebih fokus di office, ada juga fokus di rumah. Tapi kalau Mas sendiri itu lebih menyenangi kerja di rumah. Kenapa? Karena kalau di office itu banyak datangin yang nanya, banyak konsultasi itu, jadi kerjaan kita sendiri nggak efektif akhirnya, nggak fokus. Tapi terkadang ada juga ya yang suka di office karena mungkin ini satu kelebihan kerja di office sih, karena kita bisa talking lah gitu dengan teman-teman gitu, jadi nggak merasa sendiri gitu kan. Kalau ada masalah kita bisa cerita langsung tatap muka. Tapi ada juga orang yang ada masalah ya cari Google. Siap. Baiklah Novi, mungkin itu saja pertanyaan kakak kepada pemateri kita hari ini. Makasih atas waktunya Mas Hadi dan Novi. Iya, terima kasih juga Kak atas pertanyaannya, dan terima kasih Bang Adi udah menjawab pertanyaannya. Berarti dapat disimpulkan walaupun sesibuk apa tetap jaga pola hidup sehat, ya Bang, apalagi di situasi yang seperti ini gitu kan, dituntut untuk selalu sehat. Oke nih Bang Hadi, pertanyaannya banyak yang bertanya gitu, karena kita juga mengingat waktu. Satu pertanyaan terakhir deh gitu, dikasih bonus nih.
Sebenarnya ini jadi nggak 3 cukup SKS. gitu. Iya, jadi lebihi waktu honornya ya kan Bang ya. Aduh. Padahal free sebenarnya ya. Oke, kita persilahkan nih kepada Said Taufik Rizaldi untuk bertanya. Mungkin sebelumnya dipercepat saja ya Said ya, mengingat waktu ya Said ya. Baik, terima kasih kepada moderator Kak Nobi. Sebenarnya mohon maaf nih karena telat masuk juga karena nggak tahu nih mungkin jaringan kali ya. Jadi baru bisa masuk 15 menit sebelum kegiatan sesudah ini tadi. Oke, langsung aja Bang. Mungkin tadi sudah banyak penjelasan yang Abang itu ya, yang sudah banyak saya terlewatkan gitu ya mungkin. Mungkin ini saya mau nanya satu pertanyaan yang mungkin pertanyaannya itu saya tanyakan di abang-abang atau kakak-kakak yang sebelum pertanyaan sebelum episode ini gitu. Jadi satu pertanyaan aja nih, apakah ini kan abang seorang programmer nih sekarang dalam waktu ini kan. Jadi apakah abang di situ ada nggak niat untuk kayak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu bang? Ada nggak terbesit niat atau memang sudah niat dan sudah punya planning gitu bang? Boleh dong cerita gitu bang. Mungkin itu saja sih pertanyaan bang. Terima kasih. Jadi sama-sama terima kasih Said atas pertanyaannya. Bang Adi dipersilakan menjawab pertanyaannya. Oke, ini Said ini merupakan orang yang ini ya langganan bertanya ya, luar biasa. Luar biasa. Patut ditiru. Jadi kalau keinginan untuk lanjut studi itu sebetulnya sejak dulu ada, tapi setelah kita kerja gitu kan, jadi ada pikiran-pikiran lain, ada pikiran-pikiran lain kalau studi itu kayak gitu. Apalagi bakat untuk tulis skripsi itu kayak minim bakat nulis karya tulis ilmiah. Jadi ya akhirnya terpikir adalah kerja aja deh gitu, mungkin nanti ada rezekinya untuk lanjut S2 ataupun studi lah kayak gitu. Ya mengingat juga kan kebutuhan S2 ini kan banyak juga benar bang, benar. Keuntungannya banyak juga keuntungannya di dalam perusahaan gitu. Karena kan S2 ini kan udah keilmuannya otomatis sudah di atas S1, otomatis sudah lebih berpengalaman. Jadi mungkin bisa naik level, entah itu jadi manajer, entah itu jadi ya lebih tinggi lagi lah gitu. Iya. Betul banget. Berarti mungkin gini bang ya kesimpulannya bang, kalau misalnya saya bertanya-tanya dari sama kakak-kakak, itu mungkin lebih kalau kita sudah masuk dalam lingkungan perusahaan gitu, itu adalah sebuah kebutuhan. Ini butuh apa enggak gitu S2 ini bang ya. Kalau memang kita sudah dalam masuk perusahaan, lingkungan keperusahaan gitu bang ya. Iya. Jadi kalau ada tuntutan untuk S2 ya S2 nggak masalah gitu loh. Perusahaan juga mengizinkan mau studi nggak masalah, mau sambil kerja juga masalah. Cuman apa mikir kalau takutnya tanggung jawab tadi, kita ngerjakan projectnya nggak selesai karena kita kan kuliah itu jadi fokus utama jadinya kan kalau dari pekerjaan. Takutnya itu terbagi jadinya nggak bertanggung jawab, nggak selesai gitu. Nanti nggak ada yang diberikan perusahaan ya malah kayak mana ya, benar, kita sendiri jadinya kayak ada perasaan bersalah gitu. Benar bang, benar. Oke. Ya, terima kasih bang jawabannya bang, sangat luar biasa sekali. Saya lebih luar biasa. Oke. Terima kasih Said atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bang Adi atas jawabannya nih. Walaupun tadi sempat udah kita bahas juga ya kan Bang ya, tapi nggak apa-apa karena dia belum terlambat masuk. Ini termasuk orang mengingat waktu ya Bang ya. Mengingat waktu juga nih Bang karena udah hampir memasuki waktu jam istirahat gini. Tapi singkat aja pertanyaan terakhir gitu ya. Apa sih harapan Abang untuk Predatek dan juga Predatalk ke depannya nih apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau ini ya harapan untuk Predatek ya. Kalau harapannya sih lebih ke anggota ya, harapan pada anggota yang aktif sekarang, entah untuk alumni juga mungkin ayo dong kita lebih majukan lagi, walaupun kondisinya seperti ini COVID, kita jarang bertemu lagi, aktivitas juga secara online gitu kan, tidaknya berpartisipasi lah gitu, ikutlah memberikan kontribusi kayak ide-ide gitu, inovasi
karya-karya ya, walaupun hanya sejenis artikel, walaupun yang kecil-kecil aja, tapi ayo dong gitu, partisipasi dong. Seberapa sih susahnya untuk buat artikel? Lagian kalau misalnya kita buat artikel, kita juga belajar di situ, kan ada ilmu baru, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia akhirnya. Jadi selagi masih muda ya dong, belajar lagi gitu. Ya medianya banyak, media dari kegiatan-kegiatan kita ini kan banyak tuh. Ya di situ tempat belajar. Walaupun kayak kuliah kita sekarang mungkin nggak tahu ya, apa nggak tahu nih masuk kuliah kapan. Mungkin untuk mengisi kekosongan itu kita bisa belajar di situ gitu loh. Nggak ada salahnya juga. Lebih aktif lagi lah di dalam Predatek ini gitu. Kalau untuk Predatok sendiri sih apa ya, ini udah luar biasa sih ya. Udah di luar ekspektasi kita yang dari sebelumnya. Iya benar. Pasti ini. Itulah. Gak kerasa udah sampai episode 11 malahan ya Bang ya? Iya, gak terasa. Udah mau habis malahan kan. Entah mau batch 2 malahan. Ada mau season 2-nya gitu ya. Kita tunggu lagi lah yang batch 2 tuh. Waduh, kita ya kalau kita bahas ya dari Predator yang sebelumnya kan yang kita diskusikan kan ekspektasinya kayak banyak masalah aja gitu. Tapi sekarang enggak kan. Nah, kita bisa handle. Itulah Predator juga mengajarkan kita gimana cara menghadapi masalah dengan solusi yang terbaik lah, gimana berdiskusi dengan alumni juga gitu. Gimana untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik lah untuk gimana suksesnya acara ini. Oke. Segitu saja jawabannya Bang. Atau ada tambahan lagi gitu? Udah banyak yang protes nih dengan kodok dan jangkrik. Udah itu tidur gitu. Oke deh Bang, karena sudah mengajukan pertanyaan terakhir dan juga sudah memberikan harapan terhadap Predatek dan juga Predatalk, itu sebagai tanda bahwa kita sudah berada di ujung acara. Dan aku ucapkan terima kasih banyak Bang Adi yang sudah memberikan mindset baru gitu untuk gambaran programmer gitu, dan mungkin bisa simpulkan sedikit lagi. Programmer itu mungkin tidak semenakutkan yang selama ini gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Jika dia suka tantangan ya silahkan coba gitu. Karena teknologi terus berkembang, itu tuh sudah harus jadi makanan kita gitu ya kan Bang. Kapan lagi manfaatin peluang seperti ini gitu ya kan Bang. Nggak usah muluk-muluk, pasti uang itu jadi alasan juga gitu pasti. Cuman gimana manusianya untuk memanfaatkan momennya gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih juga mengucapkan untuk partisipan yang sudah bergabung hingga 1 jam lebih ya kan, sudah meluangkan waktunya, kuotanya, dan juga yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih Bu Rica yang sudah mengasih sedikit wejangan dan 3 kata tentang programmer, terima kasih banyak. Dan saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan lebih dan kurang, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bang Hadi.